Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah berkenaan tentang aspek manajemen dan organisasi. Bicara tentang aspek manajemen organisasi, perusahaan dalam melaksanakan atau mencapai tujuannya, dia butuh pengelolaan, butuh manajemen. Manajemen teman-teman sudah memahami ya, POAC gitu, ada perencanaan di organisasi gitu ya, di organizing, dilaksanakan dan diawasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, perencanaan manajemen ini bisa dilakukan top down ya, dari atas ke bawah, atau bottom up dari bawah ke atas gitu ya. Bisa juga mix campuran, dan juga bisa menggunakan kelompok-kelompok dari sebuah tim gitu ya, atau divisi. Dan perencanaan manajemen ini dibagi jangka panjang gitu ya, bisa 25 tahun itu berkenaan tentang visi, bisa juga rencana jangka panjang 5 tahun gitu ya. Ada juga menengah, berarti kita bicara tentang laporan tahunan gitu ya. Ada juga yang pendek, kita bicara tentang laporan bulanan. Oke, perencanaan manajemen ini juga bicara tentang pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, waktu penyelesaiannya kapan, anggaran biayanya berapa. Ini penting, karena kelayakan itu bicara tentang uang untuk pengelolaan organisasi. Terus ada peralatan apa saja yang dibutuhkan, dan tenaga pelaksana butuh berapa. Ini yang teman-teman harus bisa difahami dalam pembuatan studi kelayakan ya. Struktur organisasinya itu butuh karyawan berapa, dan itu butuh keluar duit berapa. Itu yang harus dihitung. Oke, aspek manajemen juga bicara tentang struktur organisasi, badan usahanya badan usaha apa, PTK dan sebagainya, sudah dibahas di legalitasnya. Itu menyangkut struktur dan sebagainya, pengaruhnya. Terus ada rencana kerja, dan juga bicara tentang bagaimana koordinasinya antar departemen, implementasinya dalam pelaksanaannya, dan pengawasannya bagaimana. Oke, terkait persiapan SDM perusahaan ya, teman-teman harus bisa menilai gitu ya, butuh rekrutmen, butuh pengadaan, sampai penempatan itu ada nggak prosesnya, dan kena biaya berapa gitu ya. Sehingga kita merekrut satu SDM itu keluar berapa sih biayanya untuk rekrutmen. Teman-teman harus bisa menghitung kalau perusahaannya memang besar ya. Dan juga bicara tentang kompensasi gitu ya, struktur gaji. Kompensasi itu dibagi dua, ada keuangan, ada non keuangan. Bisa aja dari gaji, bisa aja dari rekreasi gitu ya. Dan juga ada reward, ada punishment, ada PHK, putusan hubungan kerja, prosesnya gimana. Teman-teman di manajemen organisasi ini harus membuatnya juga. Oke, perencanaan SDM ya, dari analisis pekerjaan, ada rekrutmen, seleksi, orientasi, dan menghitung produktivitasnya. Dan juga kita buat pelatihan dan pengembangan setiap PT atau setiap bagian gitu ya, dan career path-nya seperti apa di setiap bagian. Terus bicara tentang evaluasi prestasi kerja tiap masing-masing pekerjaan, masing-masing jabatan, keahlian yang disyaratkan, pola gaji atau bentuknya upah, terus karyawannya itu bisa kontrak, tetap, outsourcing, dan sebagainya. Buat perencanaan karir, bikin aturan keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga proses bagaimana PHK. Aspek SDM ini ya penting, kita harus menghitung, ujung-ujungnya nanti akan keluar uang gitu ya. Karena bicara studi kelayakan ini butuh berapa, dan akibatnya harus mengeluarkan duit berapa, itu yang penting. Karena aspek SDM ini, pertama yang harus kita analisis adalah ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan itu berapa. Terus cost, biayanya berapa, kita bandingkan antara jumlah yang ada dengan kapabilitas, kemampuan dalam melaksanakan tugas tersebut. Dan juga bicara tentang aspek SDM, bicara tentang service, tentang pelayanan,
tentang keahliannya, terus turnover, jangan sampai karyawan tidak betah di perusahaan. Jadi biaya rekrutmennya banyak karena kita harus melakukan rekrutmen terus karena banyak yang keluar. Oke, kita juga harus melakukan analisis jabatan ya, tiap masing-masing bagian, uraian jabatan dan spesifikasinya apa. Kita juga bicara tentang organisasi, perlu didesain ya. Struktur organisasi adalah bentuk apa saja. Dan bicara tentang organisasi itu tumbuh mulai dari kalau bisnis 1 orang gitu ya, terus rekrutmen jadi 2 orang, rekrutmen terus dan akhirnya bisa ribuan orang, dan pasti akan membuat strukturnya juga semakin besar. Struktur organisasi itu juga dibutuhkan ya, ada yang simple ya, simple structure, ada yang functional structure, ada yang multidivisional structure, kompleks gitu ya. Jadi perusahaan tumbuh mulai dari kecil, terus juga meluas secara geografis, bisa integrasi, bisa vertikal, bisa horizontal ya. Terus juga ada diversifikasi bisnisnya bisa macam-macam gitu ya. Dan juga kita bicara tentang pertumbuhan organisasi ya, ada pola-pola strukturnya. Intinya adalah simple structure ke multidivisional structure itu bicara tentang sales growth. Kalau salesnya penjualannya itu besar ya, penjualannya besar, berarti otomatis labanya juga otomatis besar dan bisa mengembangkan organisasi, bisa membeli aset dan sebagainya. Oke, ada namanya struktur organisasi sederhana ya, teman-teman bisa baca sendiri. Simple structure ya, dari seluruhnya pemilik, perangkap manajer, dia monitor seluruh aktivitas ya, dan di bawahnya ada staff melayani sebagai pelaksana tugas. Dan ini biasanya di bisnis-bisnis yang kecil atau hanya cuman mengejar niche market. Ada juga struktur organisasi fungsional ya, sudah menggunakan departemen-departemen, jadi butuh komunikasi dan koordinasi antar bidang ya. Dan ini CEO-nya juga tidak hanya satu, pasti bisa lebih, karena ada divisi-divisi, ada departemen-departemen. Otomatis departemen operasional harus ada yang bertanggung jawab, bisa manajemen operasional atau direktur operasional. Begitupun dengan keuangan SDM umum, begitu juga dengan marketing dan sebagainya. Nah, functional structure di sini ada contoh, ada CEO, direktur ya. Ada bagian-bagian, ada research and development, sales and marketing, manufacturing, materials management, engineering dan sebagainya. Sedangkan kalau multidivisional structure ini bicara tentang perusahaan yang sudah diversifikasi, sudah banyak. Bidang-bidangnya juga banyak gitu ya. Jadi ada perusahaan oil division ya, ini bicara tentang holding. Ada farmasi, ada plastik division, dan ada strukturnya berbeda. Ada yang matrix, ada yang bersifat dari yang fungsi, ada juga yang bentuknya kelompok-kelompok gitu ya. Nah, struktur matrix ya, biasanya ini properti. Misalnya Adikarya punya 100 project ya, ada kepala project A, B, C, D sampai Z gitu ya, dan itu bertanggung jawab terhadap proyek masing-masing, dan itu bertanggung jawab pada kantor pusat. Ada struktur tim produk ya. Ada produk misalnya Dove, ada produk Lifebuoy, ada misalnya produk Shinsui, dan itu ada tim-timnya sendiri, tim produk, ada produk tim structure gitu. Di sini ada uraian jabatan, mulai dari identitas jabatan, fungsinya, uraian tugasnya apa saja, wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja antar bagian, bahan, alat dan mesin yang digunakan butuhnya apa saja, dan butuh kondisi seperti apa sih pekerjaan seperti ini. Spesifikasi jabatan ada, tentu saja ada syarat pendidikan, terus butuh pelatihan apa saja,
butuh pengalaman apa saja, psikologisnya harus dinilai ya, cocok nggak dengan kondisi kerja, dan ada persyaratan-persyaratan khusus. Jadi kalau misalnya pilot gitu ya, ABRI bicara tentang kesehatan mata, tidak boleh minus dan sebagainya. Nah, perancangan-perancangan ini ya, ketika kesulitan bisa saja membuat tim untuk membuat strukturnya itu. Bisa juga yang merancang ini adalah dari jasa expert dalam bidangnya, atau bahasanya konsultan. Oke, perencanaan produksi itu juga butuh SDM berapa, jumlah yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh aktivitas, dan akhirnya bicara tentang beban kerja. Berapa sih maksimum dari pekerja untuk melaksanakan kegiatan operasional tersebut. Oke, untuk pertemuan ke-8 untuk yang reguler dan pertemuan ke-6 bagi teman-teman yang di kelas karyawan, saya kira cukup. Teman-teman bisa membaca sesama di slide ya, bisa di-download di di website, dan teman-teman juga bisa bertanya di kolom diskusi di e-learning. Jangan lupa teman-teman harus bisa berikan komentar dari apa yang sudah didapat, atau bisa juga memberikan pertanyaan di situ, nanti saya akan jawab ya. Dan jangan lupa absen di e-learning. Oke, saya kira kuliah hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.